Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10. Hari ini kita lanjut lagi membelajar bahasa Indonesia. Masih kelas sama, materinya berupa pembahasan teks negosiasi. Ya. Ini sudah masuk pertemuan yang ketiga untuk pembahasan teks negosiasi. Kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas berupa menganalisis struktur dari teks negosiasi. Untuk pertemuan kali ini ya kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Jadi ada sebuah ciri kebahasaan yang tidak bisa ditinggalkan dalam teks negosiasi, yaitu kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif, untuk saat ini kita bahas dulu kalimat persuasif itu apa ya. Yang dimaksud dari kalimat persuasif, ya, ini sudah saya berikan pengertiannya. Apa itu yang dimaksud dengan kalimat persuasif? Kalimat persuasif adalah kalimat yang digunakan untuk meyakinkan, mengajak, merayu, atau membujuk seseorang agar mau atau berkeinginan untuk melakukan perbuatan atau aktivitas yang disampaikan oleh penulis. Jadi kita ulangi lagi, kalimat yang digunakan untuk meyakinkan, mengajak, merayu, atau membujuk seseorang agar mau atau berkeinginan untuk melakukan perbuatan atau aktivitas yang disampaikan oleh penulis. Nah, jadi fungsinya di sini kalimat persuasif itu meyakinkan seseorang, mengajak seseorang, atau merayu seseorang, membujuk seseorang supaya seseorang itu tahu mengikuti apa keinginan kita, apa pendapat kita. Misalkan, kalau kalian itu membujuk orang untuk buanglah sampah pada tempatnya, nah, berarti kita kan menginginkan bahwa orang itu membuang sampah di tempat sampah. Jadi kalau orang itu mau membuat sampah di tempat sampah, berarti kalimat persuasif kita sudah cocok, ya, sudah benar. Dalam kalimat persuasif terdapat makna perintah yang disampaikan secara tidak langsung atau tersirat atau tidak memaksa. Jadi buanglah sampah pada tempatnya, itu maknanya apa? Oh, meminta. Makna tersiratnya apa? Meminta seseorang untuk membuang sampah di tempatnya. Tidak boleh memaksa, jangan sampai memaksa atau mengancam, itu tidak bisa ya. Biasanya kalimat persuasif itu umumnya ditemukan di lembaran brosur, poster, bayarlah pajak sebelum tanggal jatuh tempo misalkan. Itu pamflet itu setelah kebersihan yang bersifat mengiklankan juga bisa. Itu kan juga banyak ya. Belilah produk ini. Nah, itu kan kalimat persuasif juga. Nah, kita balik lagi ke materi ini, mengidentifikasi kalimat persuasif. Nah, ini kita baca dulu. Kamu telah memahami bahwa negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Jadi, negosiasi itu sukses. Dikatakan negosiasi itu bisa berjalan dengan maksimal, berjalan dengan sukses apabila negosiasi itu mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Ya, misalkan antara bos dengan karyawannya. Negosiasinya apa? Negosiasi gaji. Nah, itu. Kalau gaji itu, misalkan karyawan itu meminta dinaikkan dengan gaji 5 juta, kemudian bosnya itu memintanya hanya bisa memberi 3 juta. Nah, untuk mencapai sebuah kesepakatan, diajukan sebuah tawar menawar. Misalkan, bagaimana kalau gajinya 4 juta saja? Nah, dengan bosnya itu setuju, nah, itu artinya negosiasinya berjalan dengan baik, dengan sukses, dengan maksimal. Jadi menguntungkan kedua belah pihak. Untuk mencapai kesepakatan itu diperlukan kemampuan untuk memengaruhi pihak lain dengan bahasa yang tepat. Jadi dalam negosiasi itu harus menggunakan bahasa-bahasa yang tepat, bahasa yang santun, kemudian bahasa yang tersirat, jangan sampai ada bahasa yang mengancam.
Kalau kamu tidak mau membeli buku ini, ya rumahmu akan saya bom misalnya. Itu kan bisa. Ciri bahasa dalam negosiasi yang berhasil adalah bahasa yang santun dan persuasif. Nah, bahasa yang santun dan persuasif. Artinya santun itu dia tidak mengancam, persuasif dia mengajak. Nah, santun tidak memaksa, persuasif itu mengajak. Jadi mengajak yang tidak memaksa. Nah, ini kalimatnya yang perlu kita latih. Nah, menggunakan kalimat persuasif itu tadi. Nah, lanjut. Perhatikan contoh kalimat persuasif pada kutipan berikut ini. Nah, ini ada sebuah kutipan dari teks negosiasi antara ayah dan anak. Nah, coba kita baca. Anak, ayah tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Ayah menjawab, ya sudahlah kalau itu mau kamu. Tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Nah, tuh. Itu adalah kutipannya, kita baca lagi. Ayah tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Dan ayah menjawab, ya sudah kalau itu mau kamu, tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Apa yang dipikirkan? Nah ini tadi ya, keinginan anak. Jadi anak itu meminta bahwa ayah hanya cukup mendoakan saja, ayah tenang saja, semuanya itu sudah dipikirkan. Nah, kemudian si ayahnya, oh yaudah kalau itu mau kamu, tapi nanti malam coba kamu pikirkan sekali lagi ya. Gitu. Kita lanjutkan. Dalam kutipan di atas, si anak menggunakan kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasifnya apa? Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Nah, si anak itu meminta, membujuk, merayu kepada ayahnya supaya ayah itu hanya cukup mendoakan saja supaya anaknya itu bisa meraih cita-cita dengan keputusannya itu tadi. Gitu. Ya. Di sini tidak ada pemaksaan. Tidak ada anak memaksa ayah, tidak ada. Anak mengancam ayah, tidak ada. Yang ada hanya meminta, merayu, membujuk ayah supaya ayah itu sudah tenang saja ya. Hanya cukup mendoakan saja supaya aku bisa meraih cita-cita. Kemudian, makna tersirat dari kalimat itu adalah si anak memaksa secara halus. Nah ini ya, maksudnya hanya secara halus. Ini bukan, lebih tepatnya bukan memaksa tapi membujuk ya, secara halus kepada ayahnya agar mengizinkannya memilih sekolah sesuai dengan cita-citanya. Misalkan si anak ini mau meminta sekolah di SMK, dan ayahnya ingin anaknya itu sekolahnya di SMK. Bahasa yang santun juga sangat mempengaruhi keberhasilan negosiasi. Ya, kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan kesopanan antara lain tolong, silakan, yang benar itu silakan ya, bukan silahkan. Jadi tidak ada hanya, itu yang benar. Cobalah, percayalah, dan bolehkah. Misalkan, tolong ambilkan sapu itu. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Silakan masuk Pak. Nah, itu kan mau minta membujuk seseorang untuk masuk ke rumah. Tapi secara halus, cobalah pikirkan sekali lagi. Nah, jangan sampai pikir sekali lagi ya, itu kan rasanya itu kasar gitu. Kalau cobalah pikirkan sekali lagi, itu kan lebih halus, meminta untuk memikirkan sekali lagi. Percayalah ya, ayah besok akan pulang. Percayalah nak, besok ayah akan pulang. Itu meminta anak untuk percaya. Dan bolehkah aku meminjam HP-mu itu? Artinya ini kan lebih cenderung bolehkah ya, bolehkah, oleh apa enggak sih gitu. Ingin tetapi tidak terkesan kasar, tidak memaksa.
Kata-kata tersebut sebenarnya kata-kata yang bersifat perintah tapi disampaikan secara persuasif saja. Ya. Dengan demikian terkesan sopan dan sulit ditolak oleh lawan bicara. Dengan demikian terkesan sopan dan sulit ditolak oleh lawan bicara. Dapatkah kalimat ancaman digunakan dalam negosiasi? Nah, ini ada pertanyaan. Kalimat teks negosiasi itu menggunakan kalimat ancaman itu boleh apa tidak? Coba kalian pikirkan. Ya. Apakah di contoh-contoh yang tadi sudah saya berikan di sini, ya, apakah ada sebuah ancaman-ancaman dalam negosiasinya? Nah, kalau kamu tidak mau membeli HP-ku ini, nah, jadi yang harus di jalan. Ya, kalau ada apa-apa, atau rumahmu nanti saya bakar itu kan ancaman-ancaman. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Negosiasi tidak boleh ada kalimat-kalimat ancaman. Yang boleh hanya kalimat perintah, ya, tapi disampaikan dengan secara halus, ya. Kalimat ajakan disampaikan secara sopan, seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengidentifikasi kalimat persuasif di dalam teks negosiasi? Caranya bagaimana kalau ada teks negosiasi, kemudian kita itu diminta untuk ada di dalamnya itu ada kalimat persuasif atau tidak? Nah ini, di sini ada sebuah latihan. Bacalah kembali teks HP baru, kemudian analisislah kalimat persuasif yang terdapat di dalamnya. Tentukan juga makna tersirat yang hendak disampaikan penuturnya. Kamu dapat menggunakan kolom-kolom berikut. Kerjakan di buku tugas. Nah ini tidak perlu kita kerjakan, tapi kita kerjakan tidak perlu kalian kerjakan individu, tapi kita kerjakan secara sama-sama. Ya. Perintahnya, bacalah kembali teks HP baru. Di halaman sebelumnya tadi ada teks HP baru. Kemudian analisis kalimat persuasif yang terdapat di dalamnya. Tentukan juga makna tersirat di dalam kalimat persuasif itu yang disampaikan penuturnya, makna tersiratnya. Ya, kalau makna tersurat itu makna yang tertulis secara jelas. Kalau tersirat itu yang tidak tertulis secara jelas. Tuh. Ya, coba kita buka teks HP baru ini. Di sini ada kolom kalimat persuasif. Di sini ada makna tersirat. Nah, coba HP baru. HP baru itu ada di halaman sebelumnya. Yang anak itu meminta dibelikan HP baru sama anak. Nah ini ya, ini halaman 152. Coba kita perhatikan teksnya. HP baru. Perihal HP barunya itu, sesungguhnya sudah lama Rani menginginkannya. Beberapa kali ia membujuk ayahnya agar dibelikan HP. Gagal meminta langsung pada ayahnya, Rani pun meminta bantuan ibunya. Namun tetap saja usaha Rani gagal. Minggu lalu, Rani benar-benar berusaha meyakinkan ayahnya betapa ia sangat membutuhkan HP. Ya, Rani benar-benar perlu HP. Belikan ya, kata Rani pada ayahnya. Ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP Ran. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah, kata ayah sambil meletakkan koran ke atas meja. Jadi Rani itu meminta HP, mengatakan bahwa dia itu membutuhkan HP ketika ayahnya sedang membaca koran. Mungkin dijawab oleh ayahnya dengan cara ayahnya itu meletakkan koran ke atas meja. Nah, kan diajak bicara sama Rani. Nah, kemudian Rani menjawab, tapi ya semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Nah, ini ayah menjawab, lah kalau begitu kamu jangan pulang telat.
Kata ayah lagi. Rani hampir saja menangis. Karena apa? Semua argumentasinya, semua alasannya itu dimentahkan oleh ayahnya. Tadi kan belikan HP baru ya, kemudian ayah belum punya cukup uang, kan sudah ada telepon rumah tuh. Kemudian tapi ya mereka teman-teman Tani itu bisa dengan mudah menelpon orang tuanya saat pulang telat jauh sama bapaknya. Nah kalau begitu ya kamu jangan pulang telat. Di sini Tani hampir saja menangis ya gitu. Kemudian tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Kata Rani dengan kalimat yang runtut dan jelas. Kalimat yang sudah beberapa hari ia rancang untuk merayu ayahnya. Nah ini, kalimat ini ya ternyata sudah disiapkan, dirancang oleh Rani beberapa hari sebelum dia itu meminta ayahnya untuk dibelikan HP baru. Dia itu iri, Rani itu iri sama teman-temannya yang dengan mudah bisa mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, ya, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah karena adanya HP. Nah, ini alasannya Rani diperkuat lagi tuh. Kemudian mendengar penjelasan Rani, ayah melepas kacamatanya dan menatap Rani dengan lembut. Sebegitu pentingkah HP itu bagimu, nak? Karena ini sudah ada hubungannya dengan sekolah, ya. Kemudian Rani menjawab, hampir saja melonjak kegirangan mendengar reaksi ayahnya. Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng, sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Nah ini alasannya Rani yang tadi itu, ya teman-temannya bisa mengunduh materi, diperkuat lagi sama Rani, ya menjelaskan bahwa HP itu penting loh buat Rani untuk menunjang sekolahnya Rani. Karena apa? Sering sekali guru-guru itu menugaskan murid-murid untuk mengirim tugasnya ke grup Facebook, kemudian mengunggah tugasnya itu di blog. Atau Rani itu kalau punya HP kan lebih enak, bisa diskusi bareng teman-teman, kemudian mengakses internet tanpa harus ke warnet karena bisa melalui HP. Nah, kemudian ayah mulai berpikir, ayah akan membelikan HP untuk Muran asal ayah seakan sengaja menggoda Rani. Asal apa ya? Tanya Rani tak sabar. Asal Rani rajin belajar dan berjanji untuk menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Nah, nih syaratnya si ayah kepada Rani. Mau ayah itu membelikan HP. Asalkan HP itu harus digunakan untuk hal-hal yang positif, untuk menunjang proses belajar. Kemudian Rani janji ya, makasih ya, janji Rani sambil memeluk ayahnya. Nah ini tadi kan kalau kita bahas lagi teks ini, sebenarnya Rani dia itu sudah sangat sekali membutuhkan HP. Nah, kemudian dia mulai merayu-merayu, bernegosiasi dengan ayahnya supaya Rani bisa mendapatkan HP, dibelikan HP baru oleh ayahnya. Alasan yang pertama tadi, ya, karena Rani meminta bantuan sama ibunya juga gagal, ya. Maka Rani dengan sungguh-sungguh memberikan alasan-alasan untuk meyakinkan ayahnya supaya ayah mau membelikan HP baru. Nah, nih kan tadi mau dibelikan HP baru, kemudian ayah menolak karena belum punya uang cukup, kemudian ada telepon rumah, kemudian Rani meyakinkan lagi, ya kalau ada HP, Rani bisa kalau pulang terlambat bisa dengan mudah menelpon orang tuanya, kayak teman-temannya. Nah, yang menjawab, kalau begitu ya kamu jangan pulang telat.
Kemudian Rani menjawab lagi, ya. Tapi ya Rani dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah kalau punya HP itu. Nah, dihubungkan sama pentingnya HP itu untuk proses sekolahnya, bukan untuk main game. Kayak kalian ini kan banyak sekali yang main game ya. Itu kuota dari pemerintah malah digunakan untuk main game. Jangan sampai seperti itu ya. So, harusnya ya untuk pembelajaran ya, karena orang tua kalian pasti bekerja itu untuk sekolah kalian. Kemudian ya, ayah mulai luluh ya. Kemudian ya apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook, ke blog. Kalau punya HP bisa diskusi bareng sama teman-teman, bisa mengakses internet tanpa harus keluar rumah, tanpa harus ke warnet, karena melalui HP bisa. Dan ayah mau membelikan HP untuk Rani asalkan Rani berjanji untuk menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif itu apa? Ya jangan sampai ada HP yang diisi dengan hal-hal yang porno, ya. Kemudian mengakses hal-hal yang porno, kemudian kalian sering sekali menggunakannya untuk main game. Ya, padahal orang tua membelikan HP kalian itu hanya untuk menunjang proses belajar, ya, WhatsAppan, ya, itu dikurangi semuanya, belum saatnya, itu ya. Nah, kita kembali lagi di dalam teks HP baru ini, mana saja sih yang di dalamnya itu terdapat sebuah kalimat persuasif. Nah, coba, wah, kalimat persuasif di sini itu ditunjukkan pada yang mana? Coba. Minggu lalu, Rani benar-benar berusaha meyakinkan ayahnya betapa ia sangat membutuhkan HP. Apakah ini kalimat persuasif? Apakah ini berupa membujuk ayahnya, membujuk seseorang? Tidak. Lanjut. Ya, Rani benar-benar perlu HP. Belikan ya, kata Rani pada ayahnya. Di sini kalimat ini apakah ada kalimat persuasif, kalimat yang membujuk seseorang untuk mengikuti apa keinginannya? Ada apa tidak? Ada ya. Nih kalimatnya, belikan ya. Nah, nih ya, belikan ya. Nah, coba kita buat kolom ya. Kita buat kolom di sini. Nah, kita tak lihat ke PowerPoint-nya ya. Oh ini saya pakai ini ya. Buat ya. Jadi kan kolomnya ada yang pertama itu kalimat persuasif, kolom yang kedua berupa makna tersirat. Kita buat kolomnya ini ya. Kalimat persuasif. Kemudian di sini makna tersirat dari kalimat persuasif itu. Nah, kita perbesar, oke, biar kalian kelihatan. Nah, tadi kalimatnya berupa ya, Rani benar-benar perlu HP, belikan ya. Nah, ini kan di sini ada sebuah kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasifnya apa di sini ya? Belikan ya. Nah, kita ambil yang satu kalimatnya lengkap. Ya. Nah, kita tulis di sini, belikan ya. Kita tekan seperti ini ya. Nanti kalau ada tugas-tugas
mengidentifikasi kalimat persuasif, kemudian makna tersiratnya ya seperti ini. Kita tandai belikan ya. Kalau kalian menulisnya pakai tangan, menulis dengan tulisan seperti ini, kalian garis bawahi. Nah, seperti ini. Tapi kalau kalian menggunakan komputer seperti ini ya kita cukup blok. Nah, tebelkan. Cuma masuk sing radio iki ayo tak ada. Ternyata kan main juga bisnis biro. Makna tersiratnya bagaimana? Berikan ya. Makna tersiratnya bagaimana? Kami aku bintangku ayah untuk paket full pakai logo ayahnya kita dulu mau membelikan baru karena mau udah marin ya betul ya. Karena dia waktu itu masa itu terkenal, jadi beli katakan bintang dua dengan dua kan ya 100 berhasilnya tiap hari tiga nih ya selama Rani membutuhkannya agar ayahnya mau membelikan HP baru karena Rani benar-benar memerlukan HP baru. Ini belikan ya gitu ya maka tersiratnya. Ini kita harus cari agar mau membelikan HP baru karena Rani benar-benar ada kalimat lagi nggak? Ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP ya. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah. Saya sambil meletakkan koran ke atas meja. Nah, di sini ada kalimat tidak. Nah, ada di sini kita bisa masukkan lebih baik menggunakan telepon rumah saja. Nah, lagi pula kan ada dari telepon rumah. Oke, kita masukkan di sini. YouTube kan YouTube restoran asing orang awal itu hanya berarti di April mas tahun di besok terus dipikir rumahnya masalah sudah yo memastikan bahwa orang yang punya nama asli lagi pula kan sudah ada telepon rumah kan sudah ada telepon rumah apa ayah membeli HP baru seperti ini ya. Nih, lagi kasih titik. Oke. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah.
Makna tersiratnya apa? Ayah membujuk Rani supaya lebih baik menggunakan telepon rumah daripada membeli HP. Jadi ayah itu berpikiran bahwa sudah ada telepon rumah, pakai aja telepon rumah. Jadi tidak usah beli HP baru, seperti itu. Nah, kita lihat lagi teksnya. Apakah ada kalimat persuasif lagi? Tapi ya, semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat pulang telat. Nah, kemudian ada apa tidak ini kalimat persuasifnya? Tidak ada ya. Kemudian, nah kalau begitu kamu jangan pulang telat. Apakah ada kalimat persuasif? Nah, ini di sini ada kalimat persuasifnya. Kita ambil. Nah, nih, ya. Karena saya menggunakan laptop, jadi saya tidak perlu menulis tangan di sini. Nah, kalau begitu kamu jangan pulang telat. Nih, upload saja. Ini kalimat persuasifnya. Makna tersiratnya apa di sini? Ya, makna tersiratnya kita tuliskan. Apa? Ayah meminta Rani untuk meminta Rani agar tidak gini. Ayah minta Rani supaya supaya tidak pulang terlambat, pulang telat, sehingga Rani tidak perlu beli HP baru. Ya. Ayah meminta Rani supaya tidak pulang telat sehingga Rani tidak perlu beli HP baru. Oke. Ya. Kemudian teksnya lagi, Rani hampir saja menangis. Nah, ini tidak persuasif. Tidak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Kata Rani dengan kalimat yang runtut dan jelas. Apakah ada kalimat persuasifnya? Tidak ada ya. Mendengar penjelasan Rani, ayah melepas kacamatanya dan menatap Rani dengan lembut. Apakah ini kalimat persuasif? Tidak. Ya. Sebegitu pentingkah HP itu bagimu, nak? Kalimat persuasif atau tidak? Tidak. Ya. Rani hampir saja melonjak kegirangan mendengar reaksi ayahnya. Apakah ini kalimat persuasif? Tidak ya. Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng-bareng bareng teman-teman sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Apakah ini kalimat persuasif? Jawabannya tidak ya. Ayah akan memberikan HP untuk Rani asal titik-titik. Ayah seakan sengaja menggoda Rani. Apakah ini kalimat persuasif? Tidak ya. Asal apa ya? Tanya Rani tidak sabar. Apakah ini kalimat posesif? Tidak ya. Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Ini kalimat persuasif atau tidak? Ya, jawabannya ini adalah kalimat persuasif. Di sini ada membujuk. Ya. Nah, kita taruh di sini. Ya. Oke. Apa makna tersiratnya? Kita blok dulu. Asal Rani rajin belajar dan berjanji untuk menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Sini apa?
di mana bagian yang merupakan yang perlu kita blok yang menunjukkan bahwa ini kalimat persuasif. Nah, semuanya ya. Oke, kemudian apa makna tersiratnya? Nah, ini ayah memberi ayah mau memberikan HP baru untuk Rani, tetapi dengan syarat yang harus selalu diingat dan dilaksanakan oleh Rani. Syaratnya berupa Rani harus rajin belajar ya, dan menggunakan HP itu untuk hal yang positif. Nah, nih ayah, nah kita stop dulu, kita misalkan ayah mau membeli HP baru untuk Rani, tetapi dengan syarat yang harus selalu diingat dan dilaksanakan oleh Rani. Nah, itu. Syaratnya berupa Rani harus rajin belajar dan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Nah, ini ya, ya semuanya selesai. Nah, jadi memang makasih ayah. Jadi nanti sambil menurut ayah, apakah di sini ada kalimat posesif? Tidak ada. Oke, itu adalah contoh bagaimana cara untuk mengidentifikasi kalimat persuasif yang terdapat di dalam teks negosiasi. Nah, ini saya berikan contoh analisis ini, contoh identifikasi ini supaya nanti kalian bisa pelajari. Ini saya beri judul nih ya. Contoh mengidentifikasi kalimat persuasif yang terdapat di dalam teks negosiasi yang berjudul apa tadi? HP baru. Ini nanti saya unggah ya, bisa kalian unduh, bisa kalian download di LMS kalian. Contoh mengidentifikasi kalimat persuasif yang terdapat di dalam teks negosiasi yang berjudul HP baru. Nah, ini ya. Nah, saya perbaiki. Awalnya ya lebih fokus lah. Nah, seperti ini saja ya. Seperti ini saja. Oke, nah, contoh menjadikan yang ini itu HP baru. Nah, oke, ada pertanyaan? Kalau seandainya kalian masih bingung atau perlu pertanyaan, kalian bisa menghubungi melalui chatbot yang ada di WhatsApp saya, atau tak buat tempat diskusi yang ada di LMS ya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Kalian bisa pelajari di rumah, kalian latih-latih sendiri, karena di LMS sudah saya berikan file
buku siswa yang tadi kita bahas ini, buku bahasa Indonesia ini. Nah, buku ini sudah saya berikan, bisa kalian unduh, ada di LMS. Di awal semester 2 juga saya berikan lagi. So ya, untuk pertemuan kali ini saya akhiri karena sudah 40 menit ya. Terima kasih, semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.